Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Seorang ulama besar asli Indonesia yang wafat di Mekah, dimakamkan di Mekah, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau menulis sebuah referensi yang bernama Nasaihul Ibad pada halaman 61. Di sana beliau menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 5 kemuliaan. Akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad itu dengan 5 kemuliaan dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya ialah annahu akramahu bil ism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad itu bil ismi dengan namanya. Mari kita lihat dalam Al-Qur'an, di saat Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Allah selalu menyebut kata Rasul, pangkatnya. Allah selalu menyebut kata Nabi. Seandainya dalam Al-Quran itu Allah menyebut kata Muhammad, maka setelah kata Muhammad atau di penghujung ayat itu Allah menyebut kata Rasul. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi selain Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, Allah selalu menyebut namanya. Contoh dalam Al-Quran, Nabi Nuh misalnya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ila akhiril ayat. Nuh yang disebut. Nabi Musa misalnya, qala Musa maji'tum bihis sihr innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Nabi Ibrahim dan Ismail misalnya, Allah selalu menyebut nama. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna ila akhiril ayat. Termasuk pula Allah di saat menyebut Nabiullah Adam, langsung disebut namanya Adam. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, silahkan engkau bersama istrimu wahai Adam bertempat tinggal di surga. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana Allah menyebut pangkatnya Rasul atau Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun. Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata Nabi, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu. Ini terkait dengan jilbab. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Muhammad, maka di akhir tadi itu ada yang namanya menyebut Muhammad Rasul atau menyebut Nabi. Inilah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam direalisasikan dalam hidup nyata. Betapa Rasulullah beretika kepada anak kecil, betapa Rasulullah beretika kepada sesama lebih tua, bahkan etika Rasulullah kepada orang non-muslim sekalipun. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW berjalan bersama sahabat Rasulullah Abu Bakar. Dalam perjalanan panjang itu Rasulullah haus, Rasulullah dahaga, Rasulullah mencari air, sumur pun juga tidak ada airnya. Ternyata di depan Rasulullah yang agak jauh itu ada seorang pengembala kambing, non-muslim, masih muda, namanya Abdullah bin Mas'ud. Dihampiri oleh Rasulullah, ya Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau pemilik sapi, perah, ontah dan kambing ini?
Maka izinkan saya bersama sahabat saya Abu Bakar dalam perjalanan panjang, haus. Dari tadi mencari air, tidak ada sumur, sungai pun tidak ada airnya. Maka izinkan saya minta susu dari sapi yang engkau miliki. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Muhammad, saya cuma sekedar pengembala kambing. Saya cuma sekedar pengembala onta dan sapi. Maka tidak mungkin saya memberikan susu dari sapi, air dari sapi ini. Karena pada hakikatnya sapi, onta, dan kambing ini milik sang majikan. Di saat Rasulullah mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mulai simpati. Rasulullah mulai tertarik kepada Abdullah bin Mas'ud karena satu aja, karena kejujuran Abdullah bin Mas'ud. Coba seandainya saat itu Abdullah bin Mas'ud tidak jujur, maka yang disampaikan pada Rasulullah, pertama, tafaddal khud, silahkan kau ambil. Yang kedua, tafaddal isyrab, silahkan engkau minum. Tapi Muhammad, seandainya engkau menginginkan susu dari sapi ini, engkau akan saya hantar pada sang majikan. Dihantarlah Rasulullah. Begitu nyampe di rumah sang majikan, Rasulullah menyampaikan maqasidul utmanya, keinginan Rasulullah Muhammad SAW kepada sang majikan. Wahai sang majikan, izinkan saya bersama sahabat saya Abu Bakar dalam perjalanan panjang, haus, mencari air tidak ada. Izinkan saya minta air susu dari sapi yang engkau miliki. Apa jawab sang majikan? Muhammad, sapi ini bisnis. Tidak mungkin saya berikan kepada engkau secara cuma-cuma, melainkan engkau harus membeli. Rasulullah sempat mengangkat kedua belah tangannya seraya bermohon, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Rasulullah dianugerahi susu dari sang majikan tadi. Begitu Rasulullah yujarribu nafsahu ayyas'ala marra ba'da marrah, Rasulullah mencoba, wahai sang majikan, bagaimana seandainya sapi yang kurus kering yang ada fi yaminika, di samping kanan engkau, yang saya minta air susunya. Sang majikan spontan menjawab, kalau itu Muhammad silahkan engkau ambil. Atas izin Allah, biiznillah wa biqudratillah, sapi yang semula kurus kering begitu dipegang oleh Rasulullah, gemuk dan diperas oleh Rasulullah, susu mendapat banyak. Justru di saat Rasulullah mendapat susu yang sudah siap diminum, orang yang pertama kali dipersilahkan minum oleh Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, ta'ali hahuna tafaddal isyrab awalan. Wahai Abdullah bin Mas'ud, susu ini sudah halal, silahkan engkau minum duluan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Muhammad, dari tadi engkau mencari air, dari tadi engkau mencari susu, tapi kenapa justru di saat susu sudah siap engkau minum dan susu ini halal, justru saya seorang pembantu di depan sang majikan dan sahabat engkau Abu Bakar, justru saya dipersilahkan minum duluan. Betapa agung akhlakmu Muhammad. Maka saat ini saya berikrar di hadapan engkau untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Yang kedua yang dipersilahkan minum oleh Rasulullah sang majikan. Yang ketiga sahabat Rasulullah Abu Bakar. Sisa dari 3 orang itu Abdullah bin Mas'ud sang majikan dan sahabat Rasulullah Abu Bakar, Rasulullah yang meminumnya. Maka tidak heran di saat Rasulullah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya diutus oleh Allah ke dunia ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Semoga kultum ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.